Yo, what is up guys? Welcome back to Basindo Cars. Dan hari ini kita bakal nyobain BYD Atto 3. Yes, Atto 3. Dan ini adalah SUV-nya BYD ya, SUV mobil listrik EV. Yang gue sendiri ini sebenarnya gue cuma buat test drive doang sih. Dan dibawain ke rumah, jadi gue sekalian syutingin aja. Ini kondisi lagi agak hujan ya. Nah, ini posisinya headlampnya nyala. Desain depannya sih jujur gue masih kurang srek banget sih, tapi bagus, nggak bilang jelek ya. Nah, di sini kalian bisa lihat lampu LED-nya nyala, ada lampu jauhnya juga ya di bagian dalam. Dan ini ada garis, ini juga lampu LED nih ternyata. Gua nggak tahu nih kalau ini ternyata juga sebuah lampu. Dan di bagian bawah ini cuma hiasan doang ya, bukan kayak si BYD Seal yang sedan yang ada lampu LED garis-garisnya. Dan overall ini untuk bumpernya udah oke juga. Dan ini untuk radar ADAS-nya ada di bagian paling bawah, plus ada kamera juga di bawah plat nomornya. Nah, ini untuk bagian depannya, ada di bagian samping. Ini tipe yang long range ya, jadi dia dapat velgnya 18 inci, bannya Continental ya. Eco Contact 235/50R18, velgnya panggang 5, desainnya kayak bunga-bunga gitu ya. Oke juga sih ini. Kalau yang versi bawahnya itu dapat 17 inch velgnya. Nah, ini untuk port gitu ditekan. Nah, untuk portnya dia CCS Type 2. Nah, yang Atto 3 ini maksimum charge-nya bisa sampai 80 kW aja. Ya, katanya ya untuk yang versi topnya, kalau yang di bawahnya itu bisa sampai 70. Jadi emang nggak yang kenceng banget dari segi charging, tapi ya udah lumayan lah ya gitu. Oke, ke bagian samping. Ini untuk pintu sampingnya ya, kalau dilihat desainnya juga cukup streamline sampai ke pilar C belakang nih. Tapi gue paling suka pilar C belakangnya sebenarnya dengan lampunya, nanti kita ke belakang deh. Cuma di bagian samping ini tuh, bukaannya juga lumayan lebar. Dan suara nutupnya kita coba denger nih. Oke. Pakem sih, berasa pintunya itu berasa bobotnya berisi gitu ya. Nah, kita ke bagian belakang nih. Nah, ini yang gue sebenarnya paling suka dari si BYD Atto 3 ini ya. Lampunya itu LED memanjang, kayak Lexus RX yang baru gitu loh. Ya, jadi cakep dari belakang, gagah. Logo BYD-nya ada di atas. Dan yang gue agak bingung kenapa BYD-nya harus ada dua ya. Kan di bawah ini Atto 3 aja gitu. Sama ada logo EV. Nah, ini untuk bagian belakangnya, platnya ada di bagian bawah ya. Dan di sini juga ada trunk elektrik ya. Kalian tinggal tekan aja, dia ngebuka. Nah, ini untuk yang tipe tertingginya ya. Jadi elektrik plus juga bisa ngunci dari bawah. Nah, untuk bagasinya lumayan gede juga. Terus ini bisa ada bawahnya lagi nih. Kalau pengen dipakai buat taruh-taruh kabel charging gitu-gitu. Ya, bisa buat di sini juga. Dan ini bisa dipindah ke atas ya. Ada dudukannya begini biar rata sama si bagasinya. Sama terakhir bagian samping. Oke, ini untuk bagasinya. Nanti spek-spek detailnya gue taruh aja di teks ya. Nah, ini untuk bagian eksterior. Kita tutup dan kita cek ke bagian dalam. Interiornya si BYD Atto 3 ini. Oke, untuk mesin, ya kap mesinnya seperti ini. Jadi masih ada kelihatan motor listriknya di sana, nggak ditutup. Dan masih pakai tiang juga. Dan ada peredamnya juga di sini ya. Dan ini untuk mesinnya sendiri dia tenaganya 201 dengan 310 Nm. 0 sampai 100 katanya sekitar 7 detikan lah, 7 detikan kecil gitu. Oke. Kita tutup. Oke, sekarang kita cek ke bagian interior. Ya, kalian bisa lihat desain interiornya emang unik ya, agak funky, agak lebih futuristik gitu. Katanya ini terinspirasinya dari kayak semacam barbel gitu, otot-otot, tapi gue sendiri lihatnya ini kayak lebih kayak pantai sih ya. Cuma memang yang ini warnanya itu yang gelap ya, jadi dia ada dua warna kayaknya trimnya. Kalau yang warna abu-abu sama warna hitam, dia dapat interiornya yang dalamnya gelap. Ya, campuran warna hitam sama biru. Tapi kalau yang warnanya terang kayak warna putih dan lain-lain itu dapat yang warnanya tuh beige. Jadi bagian ininya bludrunya ini materialnya juga soft touch. So, overall sih solid ya, pemilihan bahannya terbilang oke, gue bilang. Cuma ada beberapa yang gue agak kurang suka nih kayak plastik. Cuma emang bukan bagian yang tangan kita sentuh banget ya. Kemudian di bagian setir juga ada layar nih yang kecil 8 inci, layar gede ini ada yang 15 inci, dan mungkin kalian semua udah sering lihat layarnya bisa di
puter vertikal begini. Kalau di posisi vertikal dia itu bisa nongolin 3 angle sekaligus, jadi kanan, atas, sama belakang. Tapi kalau kita balikin ke horizontal, nah dia cuma bisa nongolin 2 angle aja gitu. Jadi beda utamanya mungkin di sana, sama ada pasti perbedaan-perbedaan lain ya, terutama kalau kalian yang suka aplikasi TikTok itu mungkin lebih enak kebukanya vertikal. Cuma ya di posisi gini sih menurut gua oke. Dan kalau kalian mau pakai ini buat Apple CarPlay atau Android Auto, itu mesti dalam posisi horizontal. Dan Android Autonya udah wireless, cuma Apple CarPlay-nya masih pakai kabel. Jadi perbedaannya ada di sana. Oke, kita lihat ke bagian bawah sekarang. Nah, ini untuk kuncinya. Kuncinya ada biasa, dan ini bisa buat hidupin mesin dulu. Jadi kalau kalian lagi nunggu, sebelum kalian mau pergi kantor, bisa dihidupin dulu biar kondisi mobilnya dingin. Nah, kemudian juga ada kunci yang NFC ya. Ini kuncinya bisa kalian tap di spion. Tapi ini sendiri memang harus di tap di spion ya, bukan yang kayak keyless dimana kita kantongin aja, kita nggak bisa. Kita harus di tap di spion baru bisa masuk dan bisa hidupin mobil. Kalau keyless tetap harus pakai kuncinya. Oke, di bagian depan sini ada tempat buat taro-taro kartu-kartu, barang, HP gitu mungkin bisa. Nah, di bagian belakangnya ini yang tuas persneling segala macam. Posisinya ada tombol start stop buttonnya di sini ya, agak kotor bekas jari. Dan di kanannya ada volume sama untuk power, jadi bisa ditekan. Kalau ditekan layarnya bisa mati ya, tuh kayak gitu. Dan kalau di kiri ada tombol hazard. Hazardnya kalau ditekan juga ikut kedip-kedip juga ya, tuh ya. Nah, di bagian bawah ada parking sensor, ada ini untuk apa sih? Sensor collision warning kali ya. Ini auto brake hold, tuh dia juga bisa langsung. Kemudian parking brake-nya di sini. Ada ini untuk front, apa sih namanya nih, buat yang pemanas kaca depan ya. AC on off juga bisa di sini, jadi lebih cepat. Ada quick access, dan ini untuk otomatis AC juga. Ini untuk driving mode, jadi kalau kalian bisa digeser atas bawah begini. Nah, kalau digeser atas bawah tuh ada tulisannya di sana ganti-ganti. Nah, di sini ada satu lagi sama bisa di atas bawah, ini untuk regionnya. Jadi regionnya itu dia tulisannya ada di kiri bawahnya tuh ya, standar atau high. Cuma 2 macam itu doang sih regenerative braking-nya. Nah, untuk transmisinya gimana cara gantinya? Ya kalian mesti unlock dulu nih, baru gua tekan rem, tarik ke bawah, tuh lampunya akan ke D. Atau kelihatan nggak ya? Tapi kalau kalian mau netralin itu setengah ke atas, ditahan, itu netral. Tapi nggak kelihatan sih di sini ya. Kelihatan nggak guys? Nah, di speedometernya dia netral. Dan kalau mau mundur ya tinggal tekan ke atas aja. Dan kameranya dia berubah jadi kamera mundur. Ya kalau udah selesai, sebenarnya kita tinggal pencet P aja. Dia pencet P dan rem tangannya juga langsung aktif. Tuh ada logo parking brake-nya di situ ya. Oke, itu dia. Jadi dari segi interior kayak gini penampakannya ya. Nah, yang lucu lagi di bagian samping nih guys, door handle-nya kayak gini ya. Jadi kalian pegangnya kayak ngegrip banget sih, lucu sih. Dan ada speakernya kayak tweeter, plus ada LED ambient lighting ya. Terus di sini untuk kaca-kaca semua posisinya agak turun kayak gitu ya. Jadi kadang gua agak salah, harus agak maju tangannya, nggak posisi netral tangan kita istirahat gitu. Jadi mesti agak maju dikit. Dan yang paling aneh dong, ada senar bass. Ini kalau anak-anak mungkin bakal annoying juga ya kalau dimainin terus gitu. Ada slot buat taruh botol sama bisa buat imani juga, jadi diselipin di sana. That's good. Di bawah ada pedalnya pedal model gantung ya, biasa ya. Jadi bukan model yang di lantai kayak gitu. Dan itu aja, nggak ada kantong lagi di bawah. Kantongnya cuma ada di samping sini. Dan ini udah soft opening, mantap ya. Space-nya juga lumayan oke lah. Nah, di bagian bawahnya juga ada sebuah storage lah ya, bisa dibilangnya buat taruh tas. Ini gue habis taruh case kameranya. Dan ada port buat kabel-kabel juga tuh. Jadi kalau mau colokin si Apple CarPlay, itu colokinnya dari sini ya. Katanya itu yang USB-A aja yang bisa buat si Apple CarPlay, sama ada 12 volt socket nih buat colokin charger USB. Cukup gede juga sih ini. Bagian atas ini ada buat kaca sama buat card holder. Sama di sana juga yang penumpang juga sama ya. Ada kaca, ada lampunya juga. Nah, untuk kaca spion belakang ini ada frame-nya. Cuma nggak tahu ini auto dim nggak ya. Kalau nanti gue tanyain deh, kalau tulis aja beneran auto dim atau enggak.
Oke, itu yang untuk sisi depan. Sekarang kita ke sisi belakang. Oh ya, untuk joknya ini, jadi headrestnya nyatu ya sama joknya, dan walaupun ada bintik-bintik, sayangnya ini joknya nggak ada cooling seatnya ya. Perforated aja buat biar udara lebih enak juga kali. Nah, untuk joknya udah electric seat sampai passenger, cuma sayangnya belum ada memory seatnya. Oke, untuk pintu belakang sisinya gini, bukaannya lebar ya tadi ya, dan masih kurang lebih sama dari segi sisi pintu. Ada bukaannya gitu, ada LED RGB untuk ambient lightingnya juga, dan ada si senarnya tadi. Ya, duduk di belakang harus gue bilang cukup oke, cukup nyaman sih ya. Posisi gue nyetir, ini gue mundurin lagi tadi padahal, dan masih jauh banget. So yeah, that's good. Nyamannya juga oke sih bisa dibilang kalau dilihat dari, nah kalau dilihat dari kaki masih menyangga, tapi kalau mau nyantai juga bisa masuk. Ada 2 kisi AC ya di belakang, dan ada 2 buah port USB, USB-C dan USB biasa, sama ada bisa taruh barang gitu kecil di sini. Nah, untuk kantong-kantong di jok ada lumayan banyak, walaupun memang joknya ini posisi headrestnya gini ya, fix ya. Tapi ini cukup tinggi sih, jadi cukup menopang kepala lah. Oh ya, satu lagi, ini ada si center console-nya. Center console-nya cukup gede juga ya. Dan tuh dalam banget sih kalau bisa taruh kacamata gitu ya. Tuh, dalam banget. Memang sayangnya nggak ada tempat kacamata aja sih yang gua agak sayangkan gitu. Moga-moga nanti bisa ditambahin kayak via aksesoris gitu di bagian atasnya. Ya, jadi ini dia untuk looks overall interior dari BYD Steel. Oke, ini untuk panoramic sunroofnya sekalian deh ya, kita bahas dikit. Nah, ada 2 buah sensor di sini. Yang modelannya itu adalah ini untuk shade-nya aja. Jadi kalau mau ditutup permanen, itu dia bisa ya kayak gitu. Atau kita mau buka setengah doang terus buka si kacanya. Tuh, ikutan mundur dia kalau kita buka. Dan ini bisa dibuka ya, sunshade-nya ya, sama sunroof-nya. Atau panoramic roof bilangnya. Dan untuk lampu, dia modelnya sensor sentuh gitu ya. Disentuh baru hidup. Nggak ada switch, nggak usah ditekan-tekan gitu, cuma di tap aja. Oke guys, sekarang kita mau coba test drive si BYD Atto 3 ini. Ya, kita buat testing gimana rasa nyetirnya, setirnya gimana, bantingannya gimana, sama sistem ADAS-nya nih yang gue penasaran. Katanya tuh bakalan ya enak sih buat nyetir di kota Jakarta yang lumayan macet. Yuk kita cobain bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke BYD Atto. Nah, di sini ada Mas Agung Kardin. Mas, halo. Thank you. Jauh-jauh dari Depok nih ya. Aman. Jadi kita bakal test drive BYD Atto 3 ya. Nah, sekarang kuncinya taruh di sini aja, Mas ya. Iya. Stop-stopnya di sini. Betul sekali. Nah, wih. Layar 2 biji langsung hidup. Audionya kita mute dulu aja nih. Wih, 3D kameranya langsung nongol. Sorry. Ini duduknya masih agak ini. Ntar. Kalau mau netral gimana, Mas? P aja langsung. Oh, P aja langsung. Oke, kita maju dikit. Ini ada set memori nggak, Mas? Kalau untuk yang BY yang ini belum. Yang ini belum, yang si seal doang berarti ya? Ada. Oke, lanjut nih. Oke, layarnya nempel di setirnya, jadi kalian naik turun tuh aman ya. Panoramic roof-nya terbuka ya, dan kondisi hujan nih. Jadi bisa didengerin juga sekalian ambient sound-nya gimana nih pas lagi hujan. Ini automatic nggak, Mas? Si front wiper-nya automatic ya harusnya ya? Dikeatasin sekali. Oh, dikeatasin sekali. Iya. Oke. Wih, kalau kita sen kiri langsung keluar kameranya. Iya. Bantingannya empuk sini. Bantingan empuk, kedapnya kabin juga dapat ya. Dapat banget. Tadi pintunya juga waktu dipegang tuh berisi gitu. Oke, setirnya nih ringan banget. Oke, ini baterai berarti di 92% deh. Range-nya bisa 444 km. Dan ini berkendara lagi di mode normal. Oh, di normal aja nih berarti Mas ya. Bisa diganti ke sport sama eco ya. Oke. Nah, lagi hujan jadi kita jangan ngebut-ngebut dulu ya. Nanti ke jalan tol aja kalau mau ngebut. Overall experience sih asik sih ya. Lebih kedap ya. Refine juga rasanya, smooth juga ketika akselerasinya ya. Nah, ini naikan ya, keluaran dari ini gampang banget ngelewatin naikan. Biasa kalau mobil bensin gua itu mesti agak diurut-urut dikit gasnya gitu biar dia
nanjaknya smooth gitu. Oh ini tuh kayak effortless banget. Kita Benefit coba kalau gas ya jalan Mas ya. Iya, gas. Oke. Oke. Ya jadi dia nggak instan banget, cuma dia progresif gitu loh, kayak bertahap, tapi ngedorong terus kayak ngeng gitu. Isi terus. Ngisi terus dari tenaganya Mas ya. Nah, klaksonnya ini loh. Coba ya, ini ada kebetulan motor-motor. Oke. Klaksonnya dia agak garang ya. Jadi kita nggak bisa yang klakson persahabatan gitu kali ya. Ya nih, nah kalau di U-turn gini kita mesti cepet gitu kan, mobil sebelah juga balapin kita. Nah, ini kalau kita beli dapat chargernya Mas? Dapat wall charging. Wall charging ya? Dapat. Itu berapa kilowatt Mas? 7.700 untuk di daya listriknya 7.700. Oke, terus Nah. itu ada biaya pemasangan lagi dari, mesti bikin apa, steker baru gitu kan Mas ya? Disarankan sih bikin yang baru ya, untuk biayanya, jadi terpisah dari rumah. Oh terpisah, oke. Dan dia harus satu fase ya. Si Oh satu instalasinya. fase ya, iya. Itu biaya dari PLN itu lagi promo, biaya pemasangannya aja itu 850.000. Oke, 850.000 aja guys Oke, untuk pasang pemasangan. sekalian. Wall chargingnya udah dapet. Nah, kalau wall chargingnya nanti kalau jalurnya sudah ada, nanti wall chargingnya yang masang dari pihak BYD. Oke. Instalasinya. Oke, nah ini AC agak panas nih, kita coba naikin ya. Bisa pakai voice comment ya Mas ya? Bisa. Coba Mas Agung demoin dong. Boleh ya. Kita setting untuk di fan speednya dulu ya. Iya. Hi BYD. Set the fan speed to level 4. Got it. Setting fan speed to 4. Wih, cepet juga ya, responnya ya, instan banget. Atau misalkan masih kurang dingin. Hi BYD. It's so hot. Sorry, again? It's so hot. Got it. Decreasing the temperature by 3 Oh, degrees. turun temperaturnya jadi 19 derajat, kipasnya naik. Ya. Wah, coba, wah ini jadi dingin banget nih sekarang. Oke, kita tes deh ya. Hi BYD. Turn the fan speed to 1. Got it. Setting fan speed to 1. Oke. Nice. Oke. Nah, kalau satu tadi kayak awal emang agak-agak kecil anginnya ya. Iya. Kayak betternya 2 nih. Nah, kalau mau diganti 2, pencet di sini. Tuh dia ada kayak control panelnya nongol kecil. Atau kalau mau gede sekalian tuh pencet yang si kipas tengah ini ya. Yes, betul. Nah, di sini dual zone AC-nya, terus bisa diatur Arah angin. arah anginnya segala macem Mas ya. Arah anginnya di mana Mas? Ini tinggal dipencet. Set. Oh, pas bawah, tengah-tengah. Tengah yang standar ya, yang di sini ya. Betul. Oke, ada air purification juga. Oh, ada air purifier-nya. Iya. Ini bisa di-tag PM 2.5-nya ada berapa. Dan AC. Oh, ini buat pengaturan detailnya ya. Kita masuk ke tol deh ini. Kita coba-coba. Oke, kalau mau hidupin ADAS gimana nih Mas? Pencet ini aja ya. Yang gambar ini. Gambar ini, oh, Pencet oke. dulu sekali. Sekali, Ke atas ya. mesti ke atasin. Oh, set speednya nanti ya. Iya. Ini bisa low speed follow gitu nggak Mas? Kayak Bisa. misalnya kemacetan gitu kita. Iya, otomatis deh. Oh, udah otomatis. Otomatis. Wah, menarik nih buat macet-macet tuh di sebelah tuh. Iya. Kalau di tol sih masih kepake sih kalau itu. Iya. Oke, berarti ini udah di set. Nanti ada bacaan. Ada bacaannya. Aktif. Oh, oke. Nah, ini udah on ya. Oh, oke. Setirnya langsung gitu. Iya. Oke. Oke, kita coba Ambil alih ini. ambil alih ya. Nah, kita di belakang truk aja. Oke, udah ada angkanya tuh ya, tandanya kita tinggal aktifin aja nih. Tuh, ada logo hijaunya aktif. Atau kelihatan nggak di kamera? Cuma moga-moga kelihatan ya guys. Nah, jadi ini bisa ada gambar mobil juga di depannya, tandanya dia ngikutin. Jaraknya kurang lebih segini. Kalau mau dikurangin Mas ya? Iya, tambahin atau dikurangin di bawah. Oh, itu bisa ditambah. Oh, oke. Nah, ini kita paling jarak terdekatnya kita lihat ya. Iya. Nah, kurang lebih segini. Jadi ini deket sih. Oh, naiknya per 5 ya. Iya, satu Adasnya kali. ya. Nah, ini posisi adas hidup. Tangan mesti disetir ya Mas ya? Tetap ya. Iya, jadi kalau 10 detik dia nggak pegang setir, dia akan ada warning ya. Coba kita lepas nih. Tapi dia ngikutin garis nih guys, tuh aman ya. Tuh. Iya, nggak dipegang. Nah, Nah,
Nah, Oke, mesti diremas. bener, Mas. Oke, ya biar memang safety measure-nya begitu sih ya, harus tetap pegang setir ya. Jadi Iya. autopilot-nya bukan buat ADAS-nya itu bukan buat kita biar nggak pegang setir. Window auto Mas ya, udah ya. Iya. Oke, tadi itu, nah ini ada lampunya ya. Baru nggak tadi udah lihat sih, pasti ini buka pintunya juga unik. Nah, ini kalau voice command-nya dari sebelah kanan ngomong open window, yang kebuka yang sebelah kanan. Oh, Nah, sebelah gitu. kiri saya ngomong, nanti sebelah kiri yang kebuka. Oh, dia bisa detect juga Mas ya? Bisa detect suara dari kanan Dari atau mana kiri. ya? Oke. Memang bener-bener nih mobil sekarang tuh udah gadget ya. Mobil tuh gadget dengan roda 4 biji. Sekarang kita balik dulu ke rumah lagi. Agak macet sih ini, coba kita lihat nanti ya. Jalan pulang ya sekarang ya. Kita pakai active cruise control-nya, bumper to bumper traffic. Dan ya ini di kamera 360 ya, bahkan bisa 3D, katanya 540 jadinya. Dicek kiri kanan depan belakang sampai bawah atas bawah juga bisa dilihat ya Mas ya. Nah tuh lihat tuh jalannya tuh, kalau tuh ya kaki nggak pencet-pencet ya guys ya. Sendal gua warna putih nih, ngejreng nih. Kondisi kabin juga asik. Nah ini interiornya juga kita yang warna gelap ya, jadi mobil yang kalau warna abu-abu ini sama yang warna hitam ya. Betul. Dapat yang interiornya campuran warnanya gelap sama biru. Iya. Tapi birunya nggak terlalu distracting sih ternyata waktu dibawa jalan ya. Iya. Paling yang warna terang tuh yang mesti sering-sering dijaga, Iya. sering-sering dilap gitu ya. Benar. Kalau ini sih ya oke. Lumayan merubah pikiran gua sih setelah nyetir mobil ini gitu. Memang harus test drive dulu sih. Emang harus test drive ya. Nah nanti cek test drive-nya ke Mas Agung nih. Iya. Kontaknya nanti gua taruh di deskripsi ya. Thank you. Oke. Jadi itu tadi test drive kita bersama BYD Atto 3. Jujur gue tidak menyangka impresinya seenak itu ya ternyata ya. Gue tadi tuh sebenarnya pengennya nyobainnya BYD Seal karena yang lebih sporty. Tapi Atto 3 juga secara overall tuh asik loh, nyaman ya, tarikan oke. Tadi juga dari segi teknologi semua ada ya, fitur-fitur lengkap. Dan harganya juga masih make sense sih, walaupun memang lebih mahal sedikit dibandingin kompetitor. Cuma buat gua yang udah nyobain sih menurut gua ya ini oke gitu, harus gua akuin, gua kasih poin yang positif lah. Overall experience-nya bikin gua tuh sampai galau lagi nih, gua jadi mesti milih Atto 3 atau Seal gitu ya. Gimana menurut kalian? Boleh banget di komen di bawah. Dan itu aja, thank you semua buat yang udah nonton. I'll see you guys on the next video. Ciao, bye-bye.